Nah, maka itu apa yang terjadi di negeri kita belakangan ini, saudara, dari rusaknya negeri, saudara, dari merajalelanya kemunkaran, kemaksiatan, banyaknya korupsi di mana-mana, tidak lain dan tidak bukan salah satu akibat daripada banyak umat meninggalkan ulama. Nah, karena itu tolong, melalui daripada acara ini saya ingin jangan kurang ngajar kepada ulama, jangan melupakan ulama. Kalau kita mau bahagia, ikuti ulama. Nah, tapi ingat, ulama ada dua. Ada ulama, ada ulama-ulamaan, Bu. Ada ulama, ada ulama-ulamaan. Ulama ngajak kita ke sorga, ulama-ulamaan ngajak kita ke sorga-sorgaan. Nah, sekarang saya mau tanya dulu nih, semua yang hadir sini mau ke sorga apa sorga-sorgaan? Jawab yang keempat. Ada yang ilmunya tinggi, ada yang ilmunya menengah, ada yang ilmunya rendah, saudara. Tapi mereka semua ulama dan mereka semua dipuji oleh Allah selama mereka takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kuncinya cuma satu, kalau tuh ulama. Nah, mudah-mudahan insya Allah para ulama kita, para habaib kita, begitu juga para umara kita senantiasa diberikan oleh Allah panjang umur dalam taat dan ibadah, dalam sehat walafiat, diberikan kemenangan dalam setiap langkah perjuangan dakwahnya, diberikan kebahagiaan dari dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan semua yang hadir di sini, para dewan guru, begitu juga para wali santri, kaum bapak, kaum ibu, akhwat, ummahat, dan semuanya, mudah-mudahan kumpulnya kita pada malam hari di tempat ini yaitu menjadi penyebab daripada turunnya rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan tentu acara kita pada malam hari ini, di samping kita melakukan haul Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu, begitu juga milad daripada Ma'had Al-Futuhiyah yang ke-36 maupun wisuda para santrinya yang gelombang ke-16, saudara. Tapi tidak lupa juga, ini juga merupakan acara yang luar biasa dari peringatan maulid Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Nah, mudah-mudahan dengan kita merayakan peringatan maulid, kelak kita akan mendapatkan syafaat Nabi. Dengan kita memperingati haul para aulia, insya Allah kita juga mendapat barokahnya. Dan dengan kita memperingati daripada milad pondok pesantren yang ke-36, mudah-mudahan pondok pesantren ini semakin jaya, semakin makmur, semakin berkah. Dan insya Allah dari pondok pesantren ini akan lahir ulama-ulama yang akan menjadi pemimpin umat di kemudian hari. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada kesempatan ini saya hanya ingin berpesan untuk diri saya khususnya dan juga untuk seluruh jamaah yang hadir di tempat ini, bahwa ada dua pilar dakwah Islam yang harus selalu kita jaga, karena keduanya merupakan amanat Allah dan Rasul-Nya. Kalau dua ini betul-betul kita jaga, insya Allah umat akan senantiasa terbentengi. Siapa dua pilar ini? Yang pertama adalah pilar ulama. Saudara, Nabi telah sampaikan dalam hadisnya, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al ulama warathatul anbiya. Ulama ini adalah para pewaris para nabi, saudara. Nabi yang menyampaikan, ulama itu pewaris nabi, mewarisi ilmunya,
mewarisi dakwahnya, mewarisi akhlaknya, juga mewarisi segala resiko di dalam perjuangannya. Nah jadi saudara, kalau hari ini kita tidak bertemu Nabi, saudara, tapi jangan lupa kita hari ini bisa bertemu dengan pewarisnya, berkumpul dengan pewarisnya, dan itu penting untuk senantiasa kita jaga. Bahkan Allah memerintahkan kita dalam Al-Quranul Karim berkaitan dengan ulama, fuqaha, saudara. Apa Allah katakan? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ahlu dzikir, tanya kepada ulama, tanya kepada fuqaha kalau engkau tidak mengetahui tentang apa saja. Kita nggak tahu, nggak ngerti tentang urusan agama, tentang urusan hukum, tentang bagaimana cara menghadapi kehidupan, tanya ulama. Siapa yang memerintahkan tadi? Allah. Allah yang perintahkan. Fas'alu, kata Allah, tanya, tanya. Nah kalau Allah suruh kita bertanya kepada ulama, bukan bertanya dijawab masuk kuping kanan keluar kuping kiri, enggak saudara. Kalau Allah katakan fas'alu, tanyalah ahla dzikri, yaitu para ulama, para fuqaha. Saudara, kalau Allah perintahkan tanya, berarti begitu ada jawabannya ikuti. Nah maka itu apa yang terjadi di negeri kita belakangan ini, saudara, dari rusaknya negeri, saudara, dari merajalelanya kemunkaran, kemaksiatan, banyaknya korupsi di mana-mana, tidak lain dan tidak bukan salah satu akibat daripada banyak umat meninggalkan ulama. Nah karena itu tolong, melalui daripada acara ini saya ingin mengajak semua, jangan pernah meninggalkan ulama, jangan kurang ajar kepada ulama, jangan melupakan ulama. Kalau kita mau bahagia, ikuti ulama. Bahkan dalam Al-Quranul Karim Allah ingatkan kita, saudara, di mana Allah nyatakan tentang ulama, faqala ta'ala innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya, kata Allah, dari hamba-hamba Allah yang betul takut kepada Allah adalah ulama. Jadi ulama-ulama yang menjalankan ajaran Allah dan Rasulnya, pasti mereka takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ulama yang istiqamah pasti akan takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ulama yang fair dunia akhirat, pasti ulama tersebut takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ada ulama yang tidak takut kepada Allah, ulama yang mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram, memutar balik ayat dan hadis, saudara, berarti itu ulama tidak menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Kalau ulama menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, taat, ibadat, takut kepada Allah, pasti mereka adalah golongan yang senantiasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah karena itu, kalau Allah sudah jamin ulama-ulama yang lurus istiqamah itu takut kepada Allah, jangan pernah ragu ikut ulama, jangan pernah ragu bertanya kepada ulama, jangan pernah ragu belajar kepada ulama. Mudah-mudahan insya Allah, khususnya para santri dan santriwati daripada Pondok Pesantren Al-Futuhiyah, kelak akan menjadi ulama-ulama yang dimuliakan Allah, ulama-ulama yang takut kepada Allah, ulama-ulama yang kelak akan betul-betul selalu ikhlas kalimatillah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah saudara, di ayat yang lainnya lagi Allah kasih tahu kita, faqala ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Subhanallah, indahnya ini ayat. Allah kasih tahu kita, yarfa'illah, Allah tinggikan, Allah angkat. Siapa itu yang diangkat, saudara? Orang-orang yang beriman daripada kamu sekalian dan orang-orang yang memiliki ilmu. Beriman
berilmu, Allah angkat kedudukannya. Apa kata Allah? Darajat. Beberapa derajat Allah tinggikan kedudukan mereka. Masya Allah, Allah yang maha tinggi meninggikan kedudukan ulama. Allah yang maha mulia memuliakan kedudukan para ulama. Allah yang maha agung itulah, saudara, yang menempatkan ulama di posisi yang begitu tinggi dan begitu mulia. Artinya apa, saudara? Yang tersurat, Allah meninggikan kedudukan ulama, itu yang tersurat. Tapi di balik yang tersurat ada yang tersirat. Apa itu yang tersirat, saudara? Artinya, saudara, kalau Allah saja yang maha tinggi, Allah saja yang maha mulia memuliakan ulama, maka kita umat manusia, kita hamba Allah, wajib untuk memuliakan mereka yang dimuliakan oleh Allah. Wajib untuk kita tinggikan mereka-mereka yang derajatnya ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul? Siap jaga ulama, siap bela ulama, siap tinggikan ulama. Takbir. Angkat tangan semuanya, takbir. Sallu ala nabi. Jadi jangan pernah meninggalkan ulama, saudara. Nah, tapi ingat, ulama ada dua. Ada ulama-ulamaan, Bu. Ada ulama, ada ulama-ulamaan. Ulama ngajak kita ke sorga, ulama-ulamaan ngajak kita ke sorga-sorgaan. Nah, sekarang saya mau tanya dulu nih, semua yang hadir sini mau ke sorga apa sorga-sorgaan? Jawab yang keempat. Ada yang ilmunya tinggi, ada yang ilmunya menengah, ada yang ilmunya rendah, saudara. Tapi mereka semua ulama dan mereka semua dipuji oleh Allah selama mereka takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kuncinya cuma satu, kalau tuh ulama takut kepada Allah, insya Allah itulah ulama istiqamah yang wajib untuk kita ikuti, insya Allah. Nah, walaupun kalau kita mau rinci banyak, ulama yang lurus itu ilmu dan amalnya seiring sejalan. Ilmu yang enggak, yaitu ulama yang enggak maksiat, ulama yang enggak menjual, yaitu agamanya, saudara. Ulama yang enggak mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram, saudara. Nah, jadi kalau ulama-ulama perilakunya sudah mulia begitu, itulah ulama-ulama khair, ulama yang baik. Itulah ulama-ulama yang takut kepada Allah. Mudah-mudahan dari Al-Futuhiyah lahir ulama-ulama seperti